Halo adik-adik semua, kali ini kita akan lanjut dengan materi IPAS kelas 6 bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik C, kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Adik-adik lihat di sini ada gambar upacara bendera ya. Apakah di sekolah kalian rutin melakukan upacara? Selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, upacara juga bertujuan untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan merupakan hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Dan bukan hanya tenaga, waktu, dan pikiran, tapi segalanya dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Kita pelajari cerita sejarah negara ini saat menjelang kemerdekaan ya, dan apa upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Di sini ada pertanyaan esensial, apa perbedaan negara yang belum merdeka dengan yang sudah merdeka? Ya, negara yang belum merdeka masih di bawah kekuasaan atau pengaruh negara lain gitu ya. Sedangkan negara yang sudah merdeka memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, negaranya sendiri gitu ya, tanpa campur tangan dari negara lain. Apa yang dimaksud kemerdekaan? Kemerdekaan adalah keadaan di mana sebuah negara bebas dari penjajahan atau kendali asing dan memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita? Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati aturan hukum, dan lain-lain. Bisa disebutkan. Nah, sekarang kita mari mencari tahu, ini ada peristiwa penting menjelang proklamasi. Pada tahun 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan sekutu karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom tentara suku pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan dan berharap Indonesia segera memproklamir kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, melihat kesempatan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya, kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain, sehingga mereka mengutus Darwis dan Wicana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta, namun permintaan itu ditolak. Nah, kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan pemuda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgi. Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Nah, dialog yang terjadi antara golongan muda yang diwakili Wicana dan golongan tua Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah kenapa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada setiap tanggal 17 Agustus. Kosakata baru di sini proklamasi artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Nah, setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi.
Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah proses penyusunan teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali mengenai kesepakatan teks tersebut ya, kepada para hadirin di kediaman Maeda. Dan berdasarkan diskusi, mereka menyepakati proklamasi akan dibacakan pada 17 Agustus 1945. Dan teks tersebut ini tulisan tangan, awalnya tulisan tangan dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Dan dibaca pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Nah, bendera tersebut menjadi bendera pusaka dan sampai sekarang masih disimpan ya di Istana Merdeka. Nah, di sini ada pertanyaan, tapi adik-adik perlu latih sendiri ya. Misalnya, apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan? Adik-adik rangkum dari cerita tadi, dari awal mulanya terjadi peristiwa di Jepang ya, negara Jepang, yaitu pengeboman Nagasaki dan Hiroshima, sehingga mereka lengah, tidak ada pertahanan Indonesia, sehingga itu menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaannya, seperti itu. Apa kaitannya kemerdekaan dengan kehidupan saat ini? Ya, kaitannya adalah saat ini kita sebagai bangsa Indonesia, terutama kalian sebagai pelajar, bisa bersekolah ya. Kalian menjawab sesuai dengan kapasitas kalian, bisa bersekolah, bisa belajar dengan bebas, bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat yang lebih atau paling tinggi gitu ya, dan tentu bekerja dan berguna bagi bangsa dan negara. Untuk apa pentingnya menjadi negara yang merdeka? Ya, menjadi negara yang merdeka artinya kita memiliki hak untuk mengelola wilayah kita sendiri, mengelola negara yang dikelola oleh presiden gitu ya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak ya, hak untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, hak untuk bebas mengurus diri kita sendiri, seperti itu. Nah, sekarang mari kita refleksikan apa yang sudah dilakukan para tokoh untuk mempersiapkan proklamasi. Para tokoh melakukan persiapan dengan menyusun naskah proklamasi, berunding dengan berbagai pihak, dan menyiapkan strategi untuk menyampaikan proklamasi kepada rakyat. Berikut apa manfaat yang bisa didapat dari mengetahui perjuangan dalam mempersiapkan proklamasi. Ya, kita bisa menghargai kemerdekaan yang kita nikmati sekarang dan belajar dari semangat, keteguhan, dan kerja keras para tokoh dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Sikap apa yang bisa kalian teladani dari para tokoh proklamator Indonesia? Meneladani sikap pantang menyerah, semangat juang, kepemimpinan yang bijaksana misalnya, dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Apakah menurut kalian kemerdekaan Indonesia perlu dipertahankan dan mengapa? Ya, karena itu merupakan hak dan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengatur negara kita sendiri atau sebagai pribadi yang mengatur diri kita sendiri, bertanggung jawab pada diri kita sendiri, seperti itu. Apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati aturan hukum, seperti itu. Yang berikut, cara mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, ya, melainkan
hasil dari perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Ini kata kuncinya. Nah, berikut yang merupakan cara yang dilakukan ya untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia. Di antaranya, mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia. Kalau adik-adik punya kesempatan bisa ke berbagai daerah di Indonesia. Mempelajari sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya. Lalu mempelajari dan melestarikan berbagai budaya dan kesenian bangsa sendiri. Lalu membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan di antaranya ya. Dengan cara berikut, menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Lalu menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat gitu, berdiskusi, ngobrol, berbicara. Kalau ada sesuatu kita ngobrol, berdiskusi. Musyawarah, mufakat. Lalu yang ketiga, menjadikan Indonesia sebagai negara maju, diantaranya berprestasi di berbagai bidang, agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. Lalu belajar dengan giat ya, menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa. Lalu meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia. Jadi produk-produk ini tidak kalah dengan produk luar negeri gitu. Lalu yang berikut adalah poster pahlawanku. Ini perlu praktek ya. Misalnya buatlah poster salah satu tokoh pahlawan yang kalian kagumi ya. Bisa Pangeran Diponegoro, Pangeran Tuanku Imam Bonjol, atau siapa saja yang kalian kagumi. Sertakan dalam poster informasi singkat mengenai tokoh tersebut, misalnya tempat tanggal lahir dan wafatnya, lalu peran mereka dalam melawan penjajah apa ya, hal-hal yang penting menjadi catatan sejarah. Kemudian hal yang membuat kalian mengagumi tokoh tersebut gitu. Apa alasannya? Oh, dia pemberani, dia cerdas ya dalam mengatur strategi melawan penjajah dan sebagainya. Oke. Yang berikut adalah uji pemahaman. Bagian A, topik A ya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Apa tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia? Alternatif jawaban misalnya, bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan ekonomi seperti rempah-rempah, hasil alam, dan kekayaan lainnya. Mengapa bangsa Eropa ingin menguasai wilayah Indonesia? Ya, bangsa Eropa ingin menguasai wilayah Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang menguntungkan bagi ekonomi mereka. Bagian ketiga, bagaimana menjaga keutuhan NKRI dari pengaruh negara lain? Ya, kita bisa menjaga keutuhan NKRI dengan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Bagian B, perlawanan terhadap para penjajah. Mengapa akhirnya bangsa kita melakukan perlawanan terhadap penjajah? Alternatif jawaban misalnya, bangsa kita melakukan perlawanan terhadap penjajah karena ingin mendapatkan kemerdekaan dan hak untuk mengatur nasib sendiri. Apa saja upaya yang dilakukan bangsa kita untuk melawan kekejaman para penjajah? Ya, bangsa kita melakukan perlawanan dengan berbagai cara ya, seperti perang gerilya, aksi demonstrasi, mogok kerja, serta kampanye politik. Sekarang bagian C, peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pilih 3 tokoh yang kalian ketahui dan sudah berperan pada masa kemerdekaan. 1. Deskripsikan secara singkat ketiga tokoh tersebut. Oke, adik-adik bisa pilih ya siapa aja tokohnya. Kalau dari versi kakak milih ketiga tokoh ini.
Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sayuti Melik. Kenapa Soekarno? Ya, beliau pemimpin proklamator kemerdekaan Indonesia yang karismatik dan berwibawa. Lalu Muhammad Hatta, Wapres ya, wakil presiden pertama Republik Indonesia yang juga salah satu proklamator kemerdekaan. Lalu yang ketiga yaitu Sayuti Melik yang mengetik teks proklamasi ya. Jadi beliau berperan dalam merumuskan dan menyiapkan dokumen proklamasi yang dibacakan pada 17 Agustus 1945. Lalu yang kedua, sikap apa yang bisa diteladani dari ketiga tokoh tersebut? Ya, misalnya kita bisa meneladani semangat, keteguhan, dan kepemimpinan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta kecintaan mereka pada tanah air dan rakyat. Oke, baik adik-adik, jadi seperti itu untuk uji pemahaman dari topik A, B, dan C. Kita akan lanjut dengan bagian berikut pada bab 3 ya, di video yang berbeda. Terima kasih.